Ahli neraka teman-teman yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan. Berarti antum bisa bayangkan yang paling berat seperti apa. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang yang pada cekungan telapak kakinya diletakkan batu bara dari api neraka yang sudah cukup membuat membuat otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Ya, kita mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau kita injak bara api, paling kaki kita yang kesakitan, panas. Mungkin ada panasnya, demam di badan, tapi nggak ada otaknya orang mendidih. Cuma kalau neraka jahanam, bara api itu bisa membakar sampai ke otaknya mendidih. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, inna adna ahlin nari adaman yanta'ilu bina'alaini min nar yagli dimaguhu min hararatin alaihi. Ahli neraka yang paling ringan siksanya adalah yang dipakaikan padanya 2 sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya sendal tersebut. Di neraka juga ada tingkatan-tingkatan siksaan tergantung daripada apa yang mereka lakukan, ya, sesuai dengan kadar dosa. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai, ada di antara mereka yang terbakar sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatai, ada yang terbakar sampai kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila huzzatihi, ada di antara mereka yang terbakar, yang direnggut sampai ke pusarnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqihi, ada yang terbakar sampai ke lehernya. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi, ada di antara mereka yang dibakar sampai ke dadahnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Teman-teman sekalian, di neraka, ahli neraka akan menangis, dan tangisan ini menunjukkan penyesalan mereka. Di dunia umumnya orang kalau menangis, merintih, kesakitan, mungkin orang yang menyiksanya akan punya toleransi, tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi. Dia menangis dan tidak akan berguna bagi dia tangisannya itu. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, ya. Di antaranya di dalam surah Hud ayat 106, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqa. Maka adapun orang-orang yang sengsara maka tempatnya dalam neraka, dan di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi saking sakitnya, hembuskan nafas sakit, tarik nafas juga sakit. Di dalam hadis Abdullah bin Amr mengatakan radhiyallahu anhu, ahli neraka memanggil malaikat, tetapi mereka tidak menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Tolonglah wahai Zabaniya, penjaga neraka, tolonglah minta kepada Allah meringankan buat kami 1 hari saja. 40 tahun mereka merengek-merengek, tidak dijawab. Kemudian mereka setelah 40 tahun mendengarkan jawaban malaikat. Malaikat mengatakan sesungguhnya kalian menetap selamanya, enggak ada toleransi. Maka kemudian mereka memohon kepada Rabb mereka sambil memanggil Allah, ya Allah tolonglah kami, selamatkan kami. Padahal Allah sifatnya maha penyayang. Tapi kalau sudah masuk neraka, subhanallah, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia, miliaran tahun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Mu'minun 104, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini, kembalikan kami di dunia lagi, agar kami bisa mengerjakan kebaikan. Kalau kami kembali kepada kekafiran, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata setelah seumur dunia, sekian miliar tahun, baru Allah jawab. Apa yang Allah jawab? Allah sebutkan di Al-Mu'minun 108, lanjutan tadi. 107 mereka panggil Tuhan mereka, 108 Allah jawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah pun menjawab, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kalian berbicara denganku. Kemudian kata Nabi SAW, kaum itu pun putus asa. Tidak ada lagi yang dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan semua perawinya thiqat. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, inna ahlan nar la yabkun. Ketahuilah penghuni neraka pasti akan menangis sepanjang waktu. Hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat.
Kalau seandainya perahu mau dijalankan di atas air mata mereka, maka akan jalan air mata itu. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i, dan mereka akan menangis darah sebagai pengganti keluarnya air. Nanti teman-teman sekalian, ada orang yang keluar dari neraka juga, tapi ini khusus untuk orang-orang beriman saja yang punya dosa. Mereka bisa mendapatkan syafaat. Tetapi kapan? Allahu a'lam. Berapa lama disiksa? Allahu a'lam. Tentu kalau kita bisa masuk surga tanpa melalui neraka lebih baik daripada orang masuk ke sini. Karena ada juga orang menggunakan ini sebagai hujjah, argumentasi. Mereka mengatakan, toh orang Islam akan masuk surga. Benar, tapi melalui neraka dulu kalau banyak dosanya. Dan ini Allahu a'lam sekali lagi berapa lama, siksaan itu berapa lama dia lalui. Tapi akan keluar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Thaha 109. Selama dia muslim, dia akan keluar dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari kiamat nanti tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar. Nanti hari kiamat akan masuk penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Masing-masing sudah menikmati. Ya, ahli surga menikmati surga, ahli neraka menikmati apinya. Wa na'udzubillah. Ahli neraka maksudnya. Thumma yaqulu Allah azza wa jalla. Lalu Allah SWT berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Maka orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mereka kenal dari neraka. Keluarkan siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Maka fayukhrajuna minha qad iswaddu. Mereka pun dikeluarkan dari api neraka sementara mereka sudah hangus. Fayulqauna fi nahri hayat. Lalu mereka dilemparkan ke sungai-sungai kehidupan yang ada di depan pintu-pintu surga. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sail. Maka mereka pun akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman lembut di pinggiran saluran air. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Bukankah kalian lihat pohon-pohon atau tanaman kecil yang muncul di saluran air berwarna kuning dan masih lembut? Begitulah keadaan mereka. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sayakhruju nasu minan nari kad ihtaraku wa kanu mithlal humam. Thumma la yazalu ahlul jannati yarushuna alaihim al-ma' hatta yambutuna nabatal guzai fis sail. Orang-orang akan dikeluarkan sebagian dari neraka yang memang masih punya keimanan tapi mereka dosanya dominan dalam keadaan telah terbakar dan mereka sudah menjadi lahar, mereka sudah jadi cair gitu. Kemudian ahli surga terus-menerus mencipratkan air dari sungai kehidupan pada mereka sampai mereka tumbuh seperti tumbuhan yang tumbuh di saluran air. Hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Begitu juga kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yakhruju kauman atau yukhriju kauman minan nari ba'da ma la yabqa minhum fiha illa al-ujuh fayudkhiluhum Allahul jannah. Allah akan mengeluarkan betul-betul sebagian ahli neraka yang tidak tersisa kecuali wajah mereka saja. Lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis ini sahih disebutkan Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1661. Dan sekian banyak hadis yang menyebutkan kalau ahli neraka akan ada dikeluarkan. Di antaranya hadis yang masyhur tentang Nabi SAW. Beliau mengatakan, nanti pada saat aku masuk ke dalam surga, aku akan menemui Ar-Jabbar, zat yang maha pemurah di hadapanku. Lalu aku pun berkata, Ya Rabb, wahai penciptaku, umatku. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengatakan, hai Muhammad, pergilah ke neraka, keluarkanlah dari umatmu siapa yang dalam hatinya ada seperti koin dirham dari keimanan, kecil sekali. Maka Nabi SAW mengeluarkan semuanya dari umatnya yang punya keimanan seperti itu. Lalu beliau kembali lagi. Lalu Allah SWT mengatakan, kembalilah, keluarkan lagi dari umatmu yang seperti dalam hatinya ada seperti setengah koin dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, aku kembali lalu mengeluarkan lagi. Kemudian setelah itu Allah mengatakan lagi, kembalilah, keluarkan siapapun yang dari umatmu yang memiliki dalam hatinya keimanan seperti biji sawi. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun mengeluarkan mereka dari api neraka Jahannam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan para malaikat memberikan syafaat. Orang-orang beriman memberikan syafaat.
Dan setelah itu pun Allah masih mengatakan masih tersisa syafaatku. Lalu Allah mengambil atau Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, lalu mengeluarkan banyak orang-orang yang telah terbakar, lalu mereka dilemparkan di sebuah sungai di mulut surga yang disebut dengan air kehidupan. Lalu mereka tumbuh di kedua tepi sungai itu seperti tanaman kecil tumbuh di aliran air yang kalau kalian lihat di sisi batu atau di sisi pohon, bagian yang terkena cahaya sinar matahari berwarna hijau dan bagian yang tidak terkena sinar matahari berwarna putih. Lalu mereka keluar dari sungai kehidupan seolah-olah mutiara, pada leher mereka disematkan tanda, lalu mereka masuk ke dalam surga. Ahli surga menyebut mereka dengan utaqaur rahman, atau orang-orang yang telah Allah bebaskan dari api neraka. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Dikatakan kepada mereka, untuk kalian apa yang kalian lihat dan yang semisalnya seperti itu juga. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Juga Nabi SAW mengatakan ini berita gembira bagi orang yang sudah mengucapkan syahadat saja, yang penting pernah Islam. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata kuncinya jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Syahadat aja, yang penting dia tidak benar rusak, sudah ada jaminan masuk surga. Tapi Allahu alam berapa lama di neraka. Dikatakan dari riwayat Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu azza wa jal, Allah yang maha suci dan maha pura berfirman, akhriju minan nari man dzakarani yawman wa khafani fi maqam. Keluarkan dari api neraka, kata Allah, siapapun yang pernah mengingatku pada suatu hari atau takut kepadaku di suatu tempat. Artinya akan dikeluarkan semuanya, ya, siapapun yang Allah inginkan dari api neraka itu. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, yakhruju minan nari arba'ah, Allah akan mengeluarkan dari api neraka 4 orang. Fayu'raduna 'ala Allah azza wa jalla fayaltafitu ahaduhum fayaqul ay rabbi kuntu arjuka id akhrajtani minha alla tu'idani fiha fayunjiyahu Allah minha. Maka dua orangnya, ya, dua orangnya yang dalam riwayat lain disebutkan, ini menguatkan riwayat ini, dua orangnya Allah SWT mengatakan, loncatlah ke dalam api neraka itu. Maka dua-duanya loncat ke api neraka karena perintah Allah, ya. Maaf, begini riwayatnya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Allah akan mengeluarkan 4 orang dari api neraka. Kemudian Allah pun bertanya, ya, kepada mereka, gitu, apa yang kalian minta? Maka yang dua mengatakan, aku meminta ya Allah, kalau engkau kembalikan aku ke dalam api neraka, maka engkau tidak membiarkan aku terbakar dengan api itu. Maka Allah pun mengabulkan, keduanya kembali ke api neraka sementara dia tidak rasakan lagi panasnya. Lalu yang dua lagi, Allah tanya, kenapa kalian tidak meminta? Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak ingin lagi setelah engkau keluarkan dari api neraka, engkau kembalikan kami ke sana. Maka Allah pun memasukkan keduanya ke dalam surga. Oleh karena itu ulama mengatakan, teman-teman sekalian, harusnya kita faham kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuai dengan kadar permintaan kita. Minta yang terbaik, jangan minta selalu membatasi. Sampai hal-hal yang tidak baik pun, misalnya satu kesusahan atau apa, jangan diminta. Kata Nabi SAW, jangan kalian meminta kematian, jangan minta mati. Ya, kalau sudah sakit parah, bangkrut usaha, stres berat, jangan minta kematian. Kata Nabi SAW, jangan berharap mati. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, bilang, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku. Dan ya Allah, matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Ini selalu Islam ajarkan itu, ya. Waktu Nabi SAW mau pergi ke Khaybar, mau berperang, teman-teman sekalian, sudah jelas-jelas mau berperang depan mata. Dan Nabi sudah janjikan kemenangan. Lalu sahabat berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi ketakutan dengar takbir itu. Apa kata Nabi SAW? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh dengar, ketakutan lari. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki-kaki kalian. Jadi memang kita tidak boleh, teman-teman, minta seperti, ya Allah, masukkan saja aku ke dalam neraka kalau kau mau, ya Allah. Loh iya, mau menunjukkan kerendahan hati? Enggak. Ya Allah, masukkan aku dalam surga dan selamatkan aku dari api neraka. Mirip juga dengan ulama menekankan, teman-teman sekalian, kita harus meminta kepada Allah surga dengan keseriusan. Dan kita harus yakin surga itu ada dan berhubungan sekali dengan ketaatan kita. Karena ada syair-syair dilantunkan di Indonesia, saya sering dengar, jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau takut kepada Allah karena ada neraka. Ini bertolak belakang dengan dalil-dalil syar'i. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133 menjelaskan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Beribadahlah kamu untuk dapat surga itu, gitu kan? Patuh. Karena itu luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan surat Tahrim ayat 66 tadi sudah kita bacakan, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu, takutlah kau dari api neraka dan juga keluargamu. Maka kita kalau menyembah Allah karena ingin masuk surga itu puncak ibadah. Kalau teman-teman mau maksimal dapat pahala dari satu ibadah, kejar janjinya Allah di situ. Misal begini, boleh nggak Ustaz, saya bersedekah supaya saya tambah kaya. Loh memang itu targetnya. Karena sedekah akan menambah harta, kan begitu sabda Nabi SAW. Mana qasamalu min sadaqah dalam hadis Bukhari. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita sedekah dengan niat supaya tambah kaya, memang itu targetnya. Boleh nggak Ustaz, saya bangun sholat malam supaya doa saya diijabah. Loh memang begitu janji Nabi SAW. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu bertanya kepada para hamba, para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku penuhi? Maka memang itu tujuannya. Boleh nggak saya bakti sama orang tua supaya saya juga dikasih anak-anak membakti sama saya? Nabi bilang SAW, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang bakti pada kalian. Memang begitu. Boleh nggak saya pergi haji supaya dosa saya dimaafkan? Loh memang sabda Nabi SAW begitu. Siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat yang salah, bukan pada pasangan halalnya, tidak fusuk, berbuat kejahatan, tidak berdebat-debat di musim haji, tidak bertengkar, dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti memang tujuannya itu. Ya. Boleh enggak saya tinggalkan zina supaya jangan saya masuk neraka? Memang itu targetnya, supaya enggak disiksa. Maka kita menyembah Allah, berharap masuk surga, dan kita takut sama Allah karena takut masuk neraka. Kapan kita mengejar apa yang Allah janjikan, berarti kita merindukan apa itu yang Allah janjikan. Dan kapan kita takut dengan apa yang Allah ancam, berarti kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.